Gue sering banget nemuin fenomena unik kalau lagi jalan-jalan, lihat papan nama toko atau scroll akun bisnis di Instagram. Ada satu pola yang kontras banget. Kalau gue lihat brand-brand raksasa global, logo mereka itu simpelnya minta ampun. Cuma buah apel kegigit misalnya. Atau cuma garis yang melengkung aja. Tapi kalau gue lihat brand yang baru merintis atau UMKM, seringkali logonya justru rumit banget. Ada gambar maskotnya, ada tulisan slogannya, ada elemen produknya, warnanya pun banyak, terus dikasih efek gradasi. Di sini gue jadi mikir kenapa ya ada kecenderungan buat numpuk semua hal yang ada dalam satu kotak kecil bernama logo. Apakah kita ngerasa rugi kalau logonya itu terlalu kosong? Atau kita takut orang nggak ngerti kita jualan apa kalau nggak ada gambar secara harfiah? Padahal logo itu kan wajahnya bisnis. Kalau wajahnya terlalu penuh coretan, orang malah susah ngenalinnya kan? Di masyarakat umum emang ada persepsi yang cukup kuat kalau logo itu fungsinya buat menjelaskan. Banyak orang mikir logo yang baik itu adalah logo yang bisa menceritakan semua isi dapur bisnisnya. Kalau saya jualan kopi, logonya harus ada gambar biji kopi dan cangkir asapnya. Kalau kopinya dikirim cepat harus ada gambar kilatnya atau sayapnya. Kalau kopinya manis, warnanya harus pink. Jadinya logo dianggap sebagai deskripsi. Orang-orang sering ngerasa kalau logonya nggak harfiah, nggak ada gambar produknya, calon pembeli bakalan bingung. Nanti dikira jualan ban mobil kalau logonya cuma buletan hitam, padahal kan jualan donat. Pemahaman ini yang bikin banyak logo berakhir jadi ilustrasi yang rumit, bukan simbol yang kuat. Padahal fungsi logo sebenarnya jauh lebih fundamental dari sekedar ngejelasin isi toko. Sampai pada akhirnya gue dalemin prinsip-prinsip desain identitas dari legenda desain grafis Paul Rand. Dia punya satu kalimat sakti yang meluruskan segalanya. A logo does not sell directly, it identifies. Logo itu fungsinya buat identifikasi, bukan untuk menjelaskan. Coba bayangin, logo itu kayak bendera atau tanda tangan. Bendera Indonesia warnanya merah putih. Apakah bendera itu ngejelasin kita punya rendang, Candi Borobudur, pantai, dan macet? Enggak kan? Bendera itu cuma tanda. Ini wilayah Indonesia. Simple. Tanda tangan lu juga gitu. Tanda tangan nggak ngejelasin lu lulusan mana atau hobi lu apa. Tanda tangan itu cuma bilang, "Ini valid dari gua." Jadi, cara bikin logo yang baik itu gimana sih? Gua bakalan rangkum dari prinsip Sagi Hafif, desainer logo US Open dan National Geographic. Ada 3 kriteria utama menurut dia. Yang pertama, logo itu harus appropriate, harus pantas. Logo harus sesuai sama tone atau rasa brandnya. Kalau lu brand olahraga, bentuknya harus dinamis dan tegas. Misalnya Nike dan Adidas. Kalau brand lu brand spa atau yoga, bentuknya harus luwes, menenangkan, tapi bikin orang inget. Appropriate bukan berarti harus literal. Misal lu jualan komputer, nggak harus pakai gambar komputer. Contohnya Apple, Apple aja pakai gambar buah. Atau misal lu jualan mobil, lu nggak harus pakai gambar mobil. Contohnya Mercedes, pakai gambar bintang. Yang penting rasanya tetap nyambung. Yang kedua, distinctive and memorable. Unik dan juga mudah diingat. Ini kuncinya. Logo lu harus beda dari kompetitor biar gampang diingat. Kalau semua kedai kopi logonya cangkir berasap, terus lu ikutan pakai cangkir berasap juga, lu jadi gak kelihatan dong.
lu jadi invisible. Dan logo yang baik itu punya bentuk yang unik, yang bisa digambar ulang sama orang awam dalam waktu 5 detik. Coba suruh orang gambar logo Nike atau McDonald's, pasti banyak yang bisa, karena itu memorable banget. Yang ketiga, simple, sederhana. Kenapa harus simple? Kenapa logo itu harus simple? Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar scalable, bisa diskalakan. Logo yang baik itu harus tetap jelas walau dikecilin sampai seukuran web icon di tab browser alias 16 kali 16 pixel atau dibordir di baju atau dicetak hitam putih di faktur. Logo yang rumit, banyak gradasi dan detail pasti dikecilin bakalan jadi tompel. Hancur itu. Setelah paham prinsip ini, mindset gue pas bikin logo berubah total. Gue nggak lagi berusaha nambahin elemen, tapi gue berusaha ngurangin elemen. Desain logo itu adalah seni pengurangan. Gue tanya ke diri gue, garis mana yang bisa gue buang, tapi orang tetap ngenalin bentuk ini. Ternyata bikin yang simple itu jauh lebih susah. Jauh lebih susah daripada bikin yang rumit. Karena lo harus ngerangkum visi-visi besar brand cuma ke dalam satu goresan. Satu goresan logo itu ibarat titik di akhir kalimat. Dia kecil tapi dia menutup pertanyaan dengan tegas. Gue jadi sadar, logo nggak perlu kerja sendirian. Penjelasan produk itu tugasnya iklan. Penjelasan rasa itu tugasnya packaging. Tugas logo cuma satu, nancep di ingatan orang. Nancep di ingatan customer. Oke? Sekarang coba deh lu audit logo brand lu sendiri atau logo-logo yang sering lu lihat. Coba tes skala koin. Kalau logo itu dikecilin sampai seukuran koin, masih kelihatan jelas nggak bentuknya? Masih kebaca nggak identitasnya? Lu masih ngenalin nggak kalau itu logo? Kalau misalkan jadi burem atau detailnya hilang, mungkin itu tandanya logo tersebut terlalu rumit. Dan gue penasaran, menurut lu logo brand lokal apa yang paling memorable dan simple banget? Coba sebutin di kolom komen, kita bedah bareng-bareng. Kenapa logo itu bisa simple, bisa nempel di kepala kita. Oke, kita Nanois, thanks udah nonton dan inget, less is more. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau nggak malas.